Agnes, apa kabarnya hari ini Bu Agnes? Alhamdulillah baik. Begini Bu, saya menemui Ibu ingin minta bantuan kepada Ibu. Oke, boleh Bu Agnes, apa yang bisa saya bantu untuk Bu Agnes? Kebetulan hari ini saya ada kegiatan coaching dengan Ibu Cahya. Nah, saya ingin minta bantuan kepada Ibu Istri untuk mengamati ketika saya sedang melakukan kegiatan coaching. Oke, baik Bu Agnes, nanti akan saya bantu. Nah, pada kesempatan coaching kali ini, kompetensi inti apa yang akan Ibu Agnes minta untuk saya amati? Ketika saya melakukan coaching menggunakan alur TK, kompetensi inti yang ingin saya Ibu amati adalah kompetensi inti kehadiran penuh atau present ketika saya melakukan coaching. Apakah saya sudah sepenuhnya hadir ketika saya melakukan coaching dengan Ibu Cahya? Oke, berarti nanti saya akan mengamati untuk kompetensi inti coaching yaitu kehadiran penuh ya Bu Agnes ya. Iya, Oke, iya. silakan nanti boleh silakan Mangga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, Bu Cahya, apa kabarnya Bu Cahya? Alhamdulillah. Silakan baik, duduk Bu Cahya. Silakan. Terima kasih Bu. Gimana Bu Cahya, kabarnya gimana nih sekarang? Alhamdulillah sehat baik. Gimana keadaan di sekolah Bu Cahya? Alhamdulillah keadaan sekolah semuanya baik, aman terkendali Bu Agnes. Oh gitu, oke. Tadi katanya ada yang mau didiskusikan nih Bu sama saya, atau mau diobrolin sama saya? Iya Bu, ada sedikit masalah sih sebenarnya, bukan masalah serius banget Bu. Jadi saya itu kepingin mengajak teman-teman untuk mengikuti program CGP. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan berikutnya, saya ingin tanya nih sama Bu Cahya, dari obrolan kita siang hari ini, apa sih yang ingin Bu Cahya dapatkan? Saya ingin dapat mengajak teman-teman untuk bisa mengikuti program CGP ini. Oh gitu. Nah, emang saat ini kondisinya seperti apa Bu Cahya? Jadi begini Bu Agnes, teman-teman itu pada nggak mau Bu Agnes mau saya ajak ikut program CGP ini, kebanyakan pada nggak mau. Oh iya gitu. Memang idealnya seperti apa sih Bu Cahya, menurut Bu Cahya? Saya kepengennya sih teman-teman ikut semua ya Bu ya, minimal sebagian besar teman-teman saya itu ikut semuanya karena ini program bagus Bu. Oh iya sih Bu. Kira-kira ya menurut Bu Cahya, apa sih yang membuat mereka itu nggak mau ikut CGP Bu? Mungkin karena mereka melihat saya sekarang lebih sibuk untuk mengerjakan tugas-tugas itu Bu, jadi sudah takut duluan gitu Bu. Iya juga sih. Kira-kira apa lagi Bu? Mungkin karena saya kurang komunikasi juga kali ya Bu ya, kurang mensosialisasikan kepada teman-teman. Kurang sosialisasi juga ya Bu Iya. ya. Nah, usaha apa sih Bu yang selama ini udah Ibu lakukan untuk mengajak teman-teman Ibu? Sejauh ini saya baru ajak ngobrol 1-2 orang sih Bu, belum banyak. Jadi belum obrolan yang mendetail gitu, baru obrolan biasa, ajakan-ajakan biasa. Obrolan biasa ya Bu. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10 nih Bu Cahya, kira-kira tadi mengajak ngobrol teman 1-2 orang itu, Bu Cahya sudah ada di angka berapa usahanya untuk mengajak ngobrol? Kira-kira baru di angka 5 Bu, Ya, belum maksimal. Oke. Nah, memang harapannya Bu Cahya mau di angka berapa sih? Saya sih pengennya full 10. Wah, hebat dong kayak gitu ya Bu ya. Berarti supaya sampai angka 10 itu nih Bu Cahya, apa ya yang bisa Bu Cahya lakukan untuk mencapai angka tersebut? Mungkin saya akan mengajak ngobrol teman-teman itu lebih sering lagi Bu. Yang kedua, saya beritahu ke teman-teman bagaimana isi dari program CGP ini. Mungkin teman-teman kan belum tahu manfaatnya apa, banyak pengetahuan yang didapat dari sini, mungkin di situ teman-teman belum tahunya, jadi kurang tertarik. Iya juga ya Bu ya, benar. Jadi komunikasi yang lebih intens ya waktunya gitu. Nah, dari semua tadi yang sudah ibu kasih tahu ke saya, kemungkinan rencana atau
hal apa sih yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Bu Cahya? Ya, lebih sering ngobrol lagi nanti sama teman-teman Lebih sering Iya. ngobrol ya. tentang CGP ini biar tertarik gitu Bu. Oke. Kapan tuh kira-kira bisa dilakukan Bu Cahya? Insya Allah secepatnya Bu, soalnya kan ini pendaftaran sudah mulai buka, jangan sampai kelewat. Emang tanggal berapa Bu Cahya? Tanggal 30 September Bu, Oke. berakhir. Iya benar juga ya Bu Iya. ya. Nah, sampai di sini nih Bu, kira-kira apa yang Ibu bisa sampaikan dari apa yang sudah kita obrolkan? Alhamdulillah ngobrol dengan Bu Agnes ini saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Iya, jadi ada rencana. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya Siap, tentang Ibu. hal yang kita sudah obrolin hari ini. Iya, baik. Terima kasih Bu Agnes. Hmm, Terima kasih Bu Isti. Oke, jangan lupa Iya. ya Bu ya kita ngobrol-ngobrol lagi nanti. Iya, kapan-kapan kita sambung lagi. Terima kasih. Iya, Ya, sama-sama. sehat selalu Bu Iya. Cahya, sukses. Bagaimana tuh tadi kira-kira coaching saya dengan Ibu Cahya? Oke Bu Agnes, dari hasil pengamatan saya yang sudah saya lakukan tadi terhadap Ibu Agnes kepada Ibu Cahya, saya dapat menemukan poin-poin penting apa yang sudah dari saya amati. Yang pertama, satu ya Bu Agnes, bisa mungkin dicatat oleh Bu Agnes, Baik Bu. bahwa waktu penerapan tadi alur tirtanya sudah sesuai. Bu Agnes sudah sangat jelas, itu tadi sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, juga tanggung jawab. Itu tadi sudah secara runtut, secara runut Bu Agnes sudah tanyakan kepada Ibu Cahya. Yang pertama ya Bu Agnes ya. Nah, untuk yang kedua, untuk kompetensi inti kehadiran atau presence, tadi sudah terlihat bahwa Bu Agnes sudah hadir sepenuh hati menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Cahya. Begitu juga Bu Agnes sudah memberikan arahan atau alur yang jelas kepada Ibu Cahya, sehingga Bu Cahya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan tersebut. Jadi kehadirannya sudah oke ya Bu Agnes ya, siap seperti itu. Nah, tadi saya juga melihat bahwa dalam hal coaching tadi Bu Agnes sangat mendukung untuk bermitra seperti itu. Jadi Bu Cahya merasa nyaman, merasa bahwa dihargai oleh Bu Agnes gitu, karena Bu Agnes sudah hadir secara penuh gitu, terhadap coaching yang dilakukan untuk Bu Cahya. Jadi luar biasa Bu Agnes. Wah, alhamdulillah Bu, jika memang apa yang sudah saya pelajari dapat diterapkan dalam kegiatan coaching saya hari ini. Oke. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya dalam mengamati saya hari ini. Semoga apa yang sudah saya pelajari hari ini bisa diterapkan. Oke, siap. Tetap semangat ya Bu Agnes ya. Iya, Oke, sama-sama. mari Bu Agnes ya. Oke. Assalamualaikum Bu Agnes. Waalaikumsalam Bu Cahya. Apa kabarnya hari ini Bu Cahya? Alhamdulillah baik Bu Agnes. Bu Agnes sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ada apa nih Bu Cahya? Begini Bu, jadi hari ini saya akan ada praktek coaching dengan Ibu Isti, begitu. Jadi saya mohon bantuan pada Ibu Agnes untuk mengamati kegiatan coaching saya hari ini. Oke, mengamati kegiatan coaching ya Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih Bu dalam kegiatan coaching Ibu Cahya hari ini? Saya mohon Ibu nanti mengamati alur tirta yang saya jalani saat praktek coaching. Oke, alur tirta. Dalam alur tirta ini kompetensi inti apa yang ingin Bu Cahya capai? Ya, saya ingin mencapai kompetensi inti mengajukan pertanyaan berbobot pada saat praktek coaching. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, oke, baik Bu, silakan. Kebetulan hari ini saya ada waktu, jadi nanti kita bisa sambil sekalian sharing dan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Isti ya. Terima kasih Bu Agnes. Oke. Selamat sore Bu Isti. Sore Bu Cahya. Ngomong-ngomong apa nih yang mau diobrolin? Iya Bu Cahya, saya punya keresahan ini di dalam kelas saya. Kira-kira keresahan seperti apa? Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari obrolan kita hari ini?
Iya Bu Cahaya, jadi saya ini punya keresahan itu ada beberapa murid saya di kelas yang kurang fokus gitu, mereka lebih cenderung diam gitu, tidak aktif lah gitu Bu Cahaya. Ada yang tidak aktif ya Bu Iya, ya. gitu. Nah, saya berharap sih dengan saya bercerita ke Bu Cahaya, saya mendapatkan solusi gitu dari permasalahan yang saya hadapi Bu Cahaya di kelas seperti itu. Kondisinya saat ini seperti apa Bu Isti? Jadi ini mohon maaf nih kalau sudah panjang ya Bu Cahaya ya. Gitu. Jadi Ada aja. jadi kondisi di kelas saya itu memang ada beberapa anak itu sekitar sekitar 2-3 anak itu memang cenderung pendiam gitu, mereka tidak aktif gitu. Jadi kalaupun disuruh aja kadang tidak mau gitu Bu Cahaya untuk ke depan gitu. Terus saya perhatikan waktu saya minta untuk mencatat atau apa, dia malah asik sendiri, nggak mencatat atau lebih suka terlambat juga gitu dalam pengumpulan tugas. Jadi ya mungkin karena memang kurang aktifnya itu kali Bu Cahaya, itu sih menurut saya gitu Bu Cahaya. Jadi anak tersebut asik sendiri ya Bu ya. Iya. Idealnya harapan Ibu anak-anak itu seperti apa? Yang saya harapkan itu ya semua anak-anak aktif gitu. Jadi iya. saya pengen tuh anak-anak bisa aktif di kelas saya, bisa mendengarkan, menerima pembelajaran saya gitu. Jadi saya nggak pengen gitu ada murid yang pasif di kelas gitu Bu Cahaya gitu. Ya mungkin sih memang saya juga kurang tahu ya gitu kenapa itu anak-anak kok ada aja yang seperti itu gitu. Isti, kira-kira apa yang membuat anak Bu Isti kurang aktif di kelas? Sepertinya saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang bermacam-macam ya Bu Cahaya. Saya cenderung menggunakan metode ceramah gitu, mungkin jadi anak monoton gitu, jadi anak kayaknya bosan mendengarkan saya, mungkin seperti itu juga. Ya, baik. Usaha apa nih yang sudah Bu Isti lakukan selain metode ceramah itu? Saya untuk anak itu biar saya sudah mencoba usaha itu biar anak ikut aktif, saya selalu bertanya kepada dia gitu. Mohon maaf saya batuk Bu Cahaya. Jadi saya sudah sering bertanya gitu, saya untuk mengaktifkan anak itu ya itu tadi saya sering tanya lagi, tetapi justru semakin saya banyak tanya malah anak cenderung malah semakin diam gitu Bu Cahaya. Iya, baik-baik. Dari usaha itu kira-kira Ibu sudah mencapai angka berapa dari skala 1 sampai 10? Aduh itu kayaknya masih terlalu ini Bu Cahaya. Jadi kayaknya dari angka 1 sampai 10 saya baru angka 5 sepertinya Bu Cahaya. Iya, Bu ya. Oke, baik. Harapan Ibu ada di angka berapa? Ya untuk kelancaran pembelajaran, untuk pencapaian tujuan pembelajaran, saya mengharapkan ada di posisi 10 Bu Cahaya. Jadi biar anak-anak semua itu aktif gitu. Punya ekspektasi full ya Bu ya. Iya betul Bu Baik, Cahaya. kira-kira usaha apa nih untuk mencapai angka 10 itu yang akan dilakukan? Iya mungkin karena sekarang sukanya ceramah gitu ya, monoton, mungkin saya akan melakukan penggunaan berbagai metode pembelajaran. Bisa juga mungkin saya akan mencoba ini Bu Cahaya, penerapan media pembelajaran yang lainnya mungkin Bu Cahaya. Mungkin saya bisa menggunakan Infokus atau radio gitu untuk mendengarkan bertanya seperti itu mungkin Bu Cahaya. Kira-kira apa lagi Bu? Apalagi ya Bu Cahaya? Oh ini Bu Cahaya, saya baru dapat informasi dari teman saya yang ikut CGP bahwa sekarang untuk mengatasi anak-anak yang dengan kemampuan berbeda, dengan gaya belajar yang berbeda itu dengan menggunakan ini Bu Cahaya, apa ya namanya itu, pembelajaran diferensiasi Bu Cahaya. Pembelajaran diferensiasi ya. Itu mungkin itu. Oke, dari beberapa usaha nih yang ingin Ibu lakukan, kira-kira usaha apa dulu nih yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat? Apa ya? Mungkin dalam waktu dekat ini saya ingin mempraktekkan itu Bu Cahaya, pembelajaran diferensiasi. Berarti mungkin saya dalam waktu dekat merancang dulu sepertinya Bu Cahaya, merancang pembelajaran diferensiasi gitu. Jadi nanti bagaimana penerapannya itu mungkin yang akan saya lakukan. Jadi mencoba untuk merancang pembelajaran diferensiasi. Ya. Apa nih Bu kira-kira mau dilaksanakan? Apa nih Bu Cahaya? Nanti mungkin saya harus
menganalisis dulu kali kebutuhan belajar saya di kelas, apakah perbedaan anak itu hanya antara diam dan aktif dan pasif aja gitu. Jadi saya akan melakukan ini dulu, mungkin kayak catatan-catatan gitu, atau saya menggunakan jurnal saya gitu untuk mengetahui keadaan kelas, kebutuhan kelas itu seperti apa, dan mungkin ya itu tadi saya akan mencoba untuk merancang pembelajaran diferensiasi mungkin 1 pekan ke depan sepertinya Bu Cahya, karena saya mikir karena itu hal baru pasti membutuhkan waktu ya Bu Cahya ya. Iya betul sekali, harus direncanakan Iya, dengan betul. matang Iya, juga ya betul. Bu ya. Jadi kira-kira dari obrolan kita tadi, kira-kira yang Ibu dapatkan itu apa yang sudah dapat Ibu simpulkan? Iya, aduh ya Allah jadi malu ini. Ternyata permasalahan dari saya malah dapat solusi sendiri ya Bu Cahya ya. Iya. Saya baru kenal gitu Bu Cahya gitu. Mungkin ya itu tadi pembelajaran diferensiasi yang mungkin saya akan terapkan mulai dari merancang, baru di penerapan. Mungkin juga kan dengan pembelajaran diferensiasi itu saya akan menerapkan berbagai metode, juga berbagai media pembelajaran sepertinya Bu Cahya gitu. Ibu. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dengan lancar ya Bu Amin, ya. amin, Mudah-mudahan amin, nanti amin. anak-anak juga kembali aktif Amin ya, seperti yang Ibu harapkan. Iya siap ya. Bu Cahya, terima kasih Iya. banyak dari obrolan kita kali ini. Saya malah mendapatkan pencerahan gitu Bu Cahya, bahwa semua itu ada solusinya, semua itu ada caranya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Cahya. Iya, selamat mencoba, Bu Iya, Isti. iya. Terima kasih Bu Cahya. Terima kasih Bu Iya, Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Agnes dengan praktek coaching saya tadi dengan Bu Isti? Wah, Ibu Cahya sudah melakukannya dengan baik, Bu. Alur cerita yang sudah Ibu lakukan ketika coaching sangat sesuai. Ibu sudah menanyakan pertanyaan yang menuntun untuk menemukan tujuan, identifikasi, lalu Ibu juga membuat pertanyaan yang membuat Ibu Isti menemukan rencana aksinya, lalu disertai juga dengan tanggung jawabnya. Untuk kompetensi yang Ibu inginkan, yaitu pertanyaan berbobot, menurut saya Ibu Cahya sudah membuat pertanyaan yang sangat berbobot, Bu. Ibu Cahya tidak menggunakan kata tanya seperti mengapa dan kenapa, lalu Ibu Cahya juga tidak menggunakan kata tanya atau berupa kalimat yang tertutup. Lalu dari situ dapat saya simpulkan Ibu Cahya sudah melakukan kegiatan coaching hari ini dengan sangat baik. Terima kasih atas bantuannya Bu Agnes. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Cahya. Semoga hari ini saya dapat membantu Ibu Cahya ya Bu. Iya. Oke, sampai jumpa minggu depan Iya, Ibu. Sama Ibu. Iya. Sampai jumpa juga di minggu depan. Assalamualaikum Bu Cahya. Waalaikumsalam Bu Isti. Selamat pagi. Iya Bu Cahya, mohon maaf kehadiran saya di pagi hari ini menghadap Bu Cahya. Saya mau minta bantuan Ibu untuk mengamati Bu gitu. Saya akan melakukan coaching dengan Ibu Agnes. Jadi saya minta bantuannya kepada Ibu untuk mengamati praktek coaching saya. Baik Ibu, saya akan bantu untuk mengamati praktek coaching Ibu hari ini dengan Ibu Agnes. Oke Bu Agnes, apa ini Bu yang mau Ibu ceritakan pada saya pada pagi hari ini Bu? Silakan. Iya Bu, saya mau cerita nih Bu tentang kesulitan saya nih Bu untuk membagi waktu ketika saya sedang melakukan kegiatan saya saat ini. Kebetulan saat ini saya sedang banyak kegiatan Bu, mulai dari kegiatan mengajar di sekolah, lalu ada saya mengikuti CGP, dan kemudian saya juga lolos di PPG, dan terakhir saya sudah ada di tahap terakhir untuk ASAR karena saya adalah seorang CPNS Bu. Oh, ini juga ya Bu Agnes. Oke, Bu Agnes, sebelum kita nanti berlanjut ke obrolan yang lebih seru lagi nih Bu Agnes, apa tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita pagi ini Bu Agnes? Tujuan saya sih, saya mendapatkan solusi atas tantangan yang sedang saya hadapi saat ini Bu, terutama dalam hal pembagian waktu. Berarti untuk permasalahannya adalah pembagian waktu ya Bu Agnes ya. Oke. Memang kondisi saat ini seperti apa Bu?
Kondisi saat ini saya sangat kesulitan bagi waktu Bu. Jadinya beberapa tugas dari kegiatan yang sudah saya lakukan itu terlantar Bu. Bukan terlantar juga sih Bu, lebih tepatnya kayak ada deadline tapi saya terlambat karena memang semua kegiatan berbarengan waktunya, jadi saya kesulitan untuk mengejar deadline dari tugas-tugas tersebut gitu. Oke. Jadi apa yang Ibu alami adalah Ibu mengalami kesulitan dalam membagi waktu yang tadi aktivitasnya yang Bu Agnes ya. Iya, Bu. Nah, idealnya harapan seperti apa yang ingin Ibu raih? Saya sih harapan saya ya Bu ya, saya itu bisa mempunyai jadwal tersendiri Bu, atau bisa memanage waktu saya dari banyaknya kegiatan tersebut Bu. Oke. Bu Agnes, kira-kira ini apa yang membuat Ibu Agnes itu tidak bisa memanage waktu dengan baik? Mungkin karena dari setiap kegiatan tersebut memiliki kegiatan yang sangat banyak ya Bu ya. Kemudian tugas-tugasnya yang banyak dan perubahan jadwal yang bisa terjadi seketika atau mendadak dari kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi ketika saya ingin mencoba membuat jadwal yang tersusun dan terorganisir, namun perubahan jadwal yang terjadi seketika itu membuat saya kesulitan untuk membagi waktu saya. Oke, berarti kesulitan waktu ya Bu Agnes ya tadi karena kegiatannya sangat banyak. Nah, usaha apa Bu Agnes yang sudah Ibu Agnes lakukan sementara waktu ini gitu Bu Agnes? Sejauh ini sih saya berusaha mengejar ketertinggalan saya ya Bu ya, berusaha sebaik mungkin saya mengutamakan hal-hal yang urgent dulu gitu, urgent dulu untuk dilakukan, beberapa deadline yang mungkin bisa saya kejar dalam waktu dekat begitu Bu. Oke, tadi sudah ini urgent deadline ya Bu Agnes ya. Oke. Dari skala 1 sampai 10 nih Bu Agnes, usaha yang sudah Ibu Agnes lakukan itu sudah berada di angka berapa? Menurut saya ya Bu, sejujurnya saya merasa saya belum maksimal ya Bu ya. Kira-kira kalau diangkakan mungkin saat ini usaha saya masih setengah-setengah Bu. Jadi setiap kegiatan saya lakukan nggak sepenuhnya saya lakukan, jadi sekitar angka 5 lah Bu. Oke, di angka 5 ya Bu Agnes ya, karena tadi 50-50 dari semua sudah dilakukan Bu Agnes. Harapan Ibu Agnes dari usaha yang tadi Ibu sampaikan tadi, berapa? Di nomor berapa harapan yang ingin Ibu capai? Saya inginnya maksimal Bu, full semuanya saya ikuti dengan baik gitu. Berarti Di harapan angka 10 Bu. harapan Ibu Agnes full ya, di angka 10 ya Bu Agnes ya gitu. Nah, Bu Agnes, menurut Bu Agnes apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Agnes untuk memenuhi angka tersebut Bu Agnes? Mungkin ya Bu ya, mungkin saya bisa membuat jadwal lebih organisir lagi gitu. Mungkin saya bisa bertanya lebih aktif kepada teman-teman saya, deadline apa yang mesti saya lakukan dalam beberapa waktu, lalu saya menyusunnya lebih detail, lalu jika ada perubahan cepat-cepat saya melakukan adaptasi dengan jadwal tersebut gitu. Mungkin juga karena dari diri saya yang ibaratnya agak sedikit malas juga ya Bu ya gitu. Beberapa kali juga saya kalau sudah saya kehilangan minat gitu ataupun motivasi dalam satu tugas, maka saya jadi kayak udahlah saya nyerah gitu Bu. Jadi kayak mungkin membangkitkan semangat saya lagi Bu. Oke. Kira-kira ada hal lain lagi Bu Agnes yang bisa Ibu Agnes lakukan? Mungkin ini ya Bu ya, salah satunya adalah menjaga kesehatan ya Bu ya, karena beberapa kegiatan ini ternyata juga sangat menguras tenaga dan juga pikiran saya, jadi kesehatan saya juga agak menurun. Mungkin menjaga kesehatan adalah salah satu solusi yang bisa saya lakukan atau usaha yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah saya. Oke. Dari semua hal yang tadi Bu Agnes sudah sampaikan, usaha yang akan Bu Agnes lakukan tersebut gitu. Nah Bu Agnes, hal apa yang bisa dilakukan dalam waktu terdekat ini Bu Agnes? Dalam waktu terdekat mungkin yang bisa saya lakukan adalah mulai menjaga kesehatan diri saya sendiri Bu gitu. Karena terus terang jika saya sehat, apapun yang saya lakukan akan dapat tercapai Bu. Namun jika
ketika saya memfokusir tubuh saya sendiri, semua kegiatan yang saya inginkan, semua kegiatan yang saya lakukan tadi mungkin tidak akan berjalan dengan maksimal gitu Bu. Oke, ya siap. Berarti kalau ini untuk menjaga kesehatan ya Bu Agnes ya. Oke. Mulai kapan nih Bu Agnes akan melakukan hal-hal tersebut tadi Bu Agnes? Mungkin bisa dari saat ini sih Bu, untuk menjaga kesehatan. Seharusnya saya mulai menjaganya dari saat ini gitu. Dari semua obrolan yang kita lakukan tadi Bu Agnes gitu, dari pagi hari ini, apa yang bisa Ibu Agnes simpulkan? Ternyata memang untuk membagi waktu saya bisa dimulai dari diri sendiri ya Bu ya. Kemudian saya jadi lebih tahu nih Bu rencana saya ke depannya bagaimana. Jadi saya bisa lebih tertata lagi dan memotivasi diri saya sendiri untuk lebih baik lagi mengatur waktu. Terima kasih loh Bu Isti, dari obrolan kita hari ini saya dapat menyimpulkan dan mengetahui rencana saya ke depannya lagi. Oke, sama-sama Bu Agnes gitu. Saya yakin Bu Agnes pasti bisa untuk melakukannya dengan baik, manajemen waktu dengan baik. Tetap semangat, sukses selalu untuk Bu Agnes. Iya Bu, terima kasih banyak. Terima kasih Bu, kalau gitu Iya. saya pamit dulu ya Bu ya. Oke, Bu Agnes. Selamat bekerja. Kerja tetap semangat Bu Agnes. Bagaimana Bu? Tadi praktek coaching yang sudah saya lakukan nih Bu. Dari praktek coaching yang saya amati tadi, alhamdulillah untuk kompetensi mendengar aktif pada Bu Isti sudah baik, karena dari indikator mendengar aktif itu contohnya seperti menghindari asumsi, kemudian tidak menghakimi dan tidak mengasosiasikan dengan pengalaman pribadi Bu Isti, di situ tidak nampak, alhamdulillah. Jadi sudah nampak itu untuk kompetensi mendengar aktif. Alhamdulillah Bu, terima kasih banyak atas Iya. bantuannya di pagi hari ini. Sama-sama Bu Isti. Ya, semoga Ibu selalu sehat. Saya Amin. mohon ke kelas dulu ya Bu ya. Iya, baik Ibu.